Sejumlah bangunan di Yuncheng, China menyemprotkan air untuk meredam suhu panas ekstrim di wilayah itu. Penyemprotan membuat aktivitas warga tetap normal di saat suhu panas. Amerika Serikat tak luput. China menyemprotkan air untuk meredakan suhu di musim panas. Sistem ini beroperasi selama sekitar 10 menit pada siang hari di akhir pekan guna meredakan panas ekstrem. Hal ini terjadi ketika Eropa dilanda gelombang panas dan dianggap tak memiliki teknologi dan infrastruktur untuk menghadapinya. 看到我们小区的这个喷淋系统啊，被很多国外的网友点赞心里还是蛮骄傲的。因为这套系统的话，确实也很少见，在运城这一块。而且的话，对于我们的生活日常的生活的话，也是非常的有意义的。为我们小区点个赞。 Setelah sistem diaktifkan, suhu akan turun secara signifikan yang membuat warga tetap nyaman beraktivitas. Penyiraman dijadwalkan pada pukul 16.30 setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan Amerika Serikat tidak luput dari gelombang panas. Warga New York mencari tempat berlindung di pusat-pusat pendingin, air mancur, dan ruang publik ber-AC setelah kota tersebut mencatat hari pertamanya dengan suhu mencapai 37,8 derajat Celcius dalam hampir 14 tahun terakhir. Rekaman video yang diambil pada hari Kamis menunjukkan orang-orang nampak mengunjungi tempat yang bersuhu sejuk dan membeli minuman serta makanan yang segar seperti yogurt beku. Sementara itu, para pedagang kaki lima nampak sibuk menawarkan air es kepada pejalan kaki, pemirsa. Dan anak-anak juga tampak asyik bermain di air mancur. Layanan Cuaca Nasional memperingatkan kombinasi panas dan kelembapan yang berbahaya di New York City dapat membuat suhu terasa seperti mencapai 44 derajat Celcius. Di tengah luka dan kehancuran akibat gempa bumi, sebuah restoran cepat saji di Venezuela berubah menjadi garda terdepan penyelamatan. Tempat yang biasanya melayani pelanggan, kini disulap menjadi klinik darurat yang menyelamatkan ratusan korban dan menyalurkan bantuan kemanusiaan. Sebuah restoran cepat saji di Carabaleda, negara bagian La Guaira, Venezuela, disulap menjadi klinik darurat setelah gempa bumi yang mengguncang negara tersebut. Para dokter dan relawan memberikan perawatan kepada korban terluka di dalam restoran. Sementara itu, bagian lain bangunan dimanfaatkan untuk menyimpan obat-obatan, peralatan medis, dan berbagai kebutuhan logistik. Selain berfungsi sebagai klinik darurat, restoran ini juga menjadi pusat pengumpulan dan distribusi bantuan bagi para penyintas gempa. Llegamos a ayudar aquí a Guárico de otros estados del país. Yo vengo de Barquisimeto y vienen muchos de otros estados. Nos reunimos en este punto por simplemente una casualidad que queríamos ayudar a unas personas aquí. Colocamos una pequeña tabla de madera con unos medicamentos y una lona amarrada con unas cuerdas que estaban por aquí mismo y comenzamos un pequeño centro médico. De allí se surgió una eventualidad que uno de los funcionarios estaban lesionados. Los atendimos y los mismos funcionarios después que los atendimos nos ayudaron a despejar la zona que estaba por ahí con mucha ropa abandonada y eso, y empezamos a hacer atención médica mejor. Y luego nos dijeron que si podíamos buscarle un lugar más seguro, y ellos nos dicen que podríamos intentar entrar al McDonald's, que estaba ya saqueado, ya estaba destruido la parte interna, o sea, saqueado, y nos prestaron el apoyo. Ellos entraron, nos abrieron, grabamos un video pidiéndole disculpas al McDonald's, que estamos entrando de forma pacífica, nos venimos a saquear, el video está totalmente a disposición. Quien lo quiera ver, venimos simplemente a apoyar. Tidak hanya merawat manusia, para relawan juga menyiapkan area khusus untuk menangani hewan-hewan yang menjadi korban bencana. Dengan bantuan pihak berwenang, para relawan berhasil mendirikan pusat pelayanan medis yang kini dioperasikan oleh hampir 100 dokter secara bergantian. Setiap hari, lebih dari 100 pasien menerima perawatan di lokasi tersebut. Kebakaran hutan akibat musim panas ekstrim di Pyrenees Oriental, Prancis menyebabkan ribuan hektar lahan terbakar. Ribuan warga pun dievakuasi ke tempat aman. Pemerintah Perancis menetapkan wilayah selatan pada risiko tertinggi pasca gelombang kebakaran hutan melanda pantai Mediterania. Situasi menunjukkan sejumlah pepohonan serta bangunan hangus terbakar. Badan Meteorologi Perancis menempatkan sejumlah wilayah seperti Pyrénées Oriental, Aude, Iro, Vaucluse, serta Bouches du Rhône pada level merah dengan risiko kebakaran hutan yang sangat tinggi.
Menurut laporan, 1.500 orang dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Quartier. Il y a eu une petite reprise de feu juste en face de chez moi en fait. Là où ça a déjà brûlé. Là où ça a déjà brûlé, voilà. D'accord. Et vous avez appelé les pompiers? Alors les voisins d'à côté ont appelé les pompiers, on les attendait. Hein. Et il y a des forestiers sapeurs-pompiers qui sont venus avec une... Perdana Menteri Perancis, Sebastien Lecornu, mengatakan musibah ini telah membakar sekitar 8.700 hektar hutan. Tim pemadam kebakaran setempat terus bersiaga untuk memberikan perlindungan kepada warga. Kericuhan tak terhindarkan saat ratusan warga terlibat aksi saling dorong demi berebut kipas angin dan pendingin ruangan di pusat perbelanjaan di Perancis. Aksi ini dipicu gelombang panas ekstrim yang tengah melanda sebagian besar daratan di Eropa. Ya, aksi saling dorong terjadi di pusat perbelanjaan Lidl di wilayah Nanterre. Pembeli yang mengantri sejak subuh nekat mendobrak masuk pemirsa, berdesakan hingga terlibat baku hantam demi mendapatkan perangkat pendingin udara. Aparat kepolisian bahkan terpaksa diterjunkan ke lokasi setelah massa merusak pintu masuk toko dan memicu perkelahian hebat. Akibat bentrokan dan adu mulut yang tidak terkendali, dilaporkan hanya sedikit pembeli yang akhirnya berhasil membawa pulang alat pendingin udara tersebut. Tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi MBG. Yang terakhir adalah polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal. Koordinator Maki, Boyamin Saiman, menyebut tersangka korupsi MBG bisa terus bertambah. Bak kotak Pandora yang terbuka, tersangka korupsi MBG bertambah lagi. Kejaksaan Agung kali ini menetapkan Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka ke-7 dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional ini terlibat korupsi penjualan ompreng atau food tray. Modusnya, perwira polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal itu mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Syaratnya, mereka wajib membeli ompreng kepada perusahaan PT SGI. Belakangan terungkap PT SGI ternyata perusahaan yang sengaja ia dirikan. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Walaupun sudah menetapkan 7 orang tersangka, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menyebut jumlah tersangka korupsi MBG kemungkinan akan bertambah. Boyamin juga mendesak Kejagung tidak hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus bisa mengembalikan kerugian uang negara. Jadi ini masih banyak yang harus jadi tersangka, karena banyak yang dimanipulasi, banyak yang dikorupsi. Mulai dari titik dapur, pengadaan motor listrik, ompreng, mungkin CCTV, mungkin diduga juga terkait dengan pengadaan pakaian, pengadaan tablet, segala macam. Itu sudah seharusnya Kejaksaan Agung menyasar semua yang terlibat dalam korupsi MBG dan BGN. Karena apapun, ya untuk pertama tujuan utamanya adalah pengembalian kerugian negara. Karena kalau tidak disasar nanti pengembalian kerugian negara akan minim. Penetapan Lalu Muhammad Iwan menambah jumlah petinggi Badan Gizi Nasional yang menjadi tersangka pencuri uang MBG. Sebelumnya, Kejagung sudah lebih dulu menangkap Ketua BGN Dedan Hindayana dan 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewijk Kusung. Menyusul 3 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Asep Yusuf Somantri, Glory Harimas Sihombing, dan Andri Mulyono. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Skandal korupsi program makan bergizi gratis semakin meluas. Dan kali ini seorang polisi aktif berpangkat jenderal ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi ompreng MBG atau food tray. Makan bergizi gratis yang seharusnya menyehatkan anak bangsa justru membuat kenyang para koruptor. Kejaksaan Agung resmi menetapkan 1 lagi tersangka kasus dugaan tata kelola program MBG. Tersangka tersebut adalah seorang anggota polisi aktif berpangkat Brigjen Polisi inisial LMI. Perwira tinggi itu kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN.
Tersangka diduga mengatur pengadaan ompreng atau tempat makan MBG hingga mengambil keuntungan dari tiap transaksinya. Dan pada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Jasa Negeri, Rutan Salemba Cabang Jasa Negeri, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam perkara program makan bergizi gratis bertambah menjadi 7 orang. Hasil penyidikan lanjutan menemukan bahwa dugaan praktik korupsi tak hanya terjadi pada proyek besar MBG, tetapi juga menyentuh perlengkapan dasar untuk membagikan makanan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.